Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Yayan Tuban. Kembali lagi bersama saya Rizky Ilhana yang akan menemani teman-teman semuanya pada acara Edu Podcast Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban. Kali ini saya tidak sendirian tentunya. Saya bersama Bapak Agus Fatoni Prasetyo MPD selaku Kaprodi PGMI Yayan Tuban. Selamat siang Bapak Fatoni. Selamat siang Mbak Hana. Oke, apa kabarnya Bapak Fatoni? Alhamdulillah sehat, baik, sesuai dengan suasana langit yang cerah hari ini ya. Oke, sangat cerah alhamdulillah ya. Mbak Hana gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik sekali Bapak Fatoni. Alhamdulillah. Bapak Fatoni tadi kesini naik apa? Ya seperti biasa saya naik kendaraan pribadi, motor kesayangan ya. Bisa dikenalkan dulu sama sobat-sobat Yayanu, Bapak Fatoni ini siapa? Oh iya, Ya, terima kasih dulu. Mbak Hana ya. Tadi di awal sudah dijelaskan nama ya dan posisi saya saat ini. Jadi lebih lengkapnya nama saya Agus Fatoni Prasetyo MPD tadi. Sekarang kebetulan diberikan amanah menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau yang sering kita dengar dengan sebutan PGMI gitu singkatannya ya, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban. Teman-teman pasti sudah banyak yang mengenal ya Bapak Fatoni ini. Beliau adalah salah satu dosen aktif di PGMI khususnya. Oke, tadi Bapak termasuk baru ya dalam menjabat sebagai Kaprodi di PGMI ini. Oh iya, saya kebetulan diberikan amanah menjadi Kaprodi itu di tahun 2024. Baru. Kemarin ya, belum ada 1 tahun kayaknya. Ya tahunnya beda, cuma bulan apa ya kalau lupa ya, Maret apa April gitu. Berarti ya. tergolong baru. Gitu. Iya, new ini. New. Baru teman. Iya, jadi tapi Bapak sudah berkecimpung di dunia PGMI ini khususnya sudah lama Pak ya? Oh, di Prodi PGMI sebenarnya saya sejarahnya dulu pernah sih menjabat di Prodi PGMI Kaprodi ya. Kalau nggak salah tahun 2018-19 itu. Itu setelah saya di Prodi PGMI terus ada perubahan restruktur, perubahan dari Stitma menjadi IAINU waktu itu ya, persiapan. Terus saya diberi amanah baru, terus sampai 2024 ini setelah selesai jabatan, saya dikembalikan, mungkin jodohnya ini ya. Jodohnya jadi PGMI. Iya, jadi saya kembali ke Prodi PGMI. Begitu ceritanya. Ya. Iya. Di sini kan Yayanu mempunyai banyak sekali program studi Pak ya. Salah satunya adalah PGMI. Nah, yang membedakan program studi PGMI ini dengan studi yang lain itu apa Pak? Kalau apa bedanya antara prodi PGMI dengan prodi sesama fakultas tarbiyah misalnya atau dengan prodi di luar fakultas tarbiyah? Tentunya yang bisa kita lihat pertama adalah profil lulusan. Kalau nama kan jelas ya, namanya sudah beda ya. Itu kan ya, orang awam pun yang tahu gitu ya. Tapi kalau apa sih bedanya antara PGMI dengan PIAUD yang sama-sama ngajar di tingkat dasar atau anak-anak gitu ya, dengan PAI atau dengan prodi yang lain. Jadi profil lulusan PGMI itu memang menjadi pendidik salah satu, nomor satunya itu ya, bukan salah satu, nomor satu menjadi pendidik tingkat dasar, ya baik SD maupun MI. Yang kedua sebagai asisten peneliti. Yang kedua ya, yang ketiga sebagai edupreneur. Terus yang keempat sebagai pengelola lembaga. Jadi itu 4 profil lulusan prodi PGMI. Tentunya ini terbreakdown dalam beberapa CPL, CPMK, dan sampai ke mata-mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa PGMI. Kita juga beracuan terhadap visi prodi PGMI, yaitu menjadi prodi program studi unggul dalam mengembangkan pembelajaran pendidikan dasar yang berdasarkan keislaman. Dan local wisdom itu salah satu visi keilmuan kita di Prodi PGMI. Ciri khasnya gitu ya. Jadi local wisdom berbasis keislaman dan local wisdom, berwawasan religius social entrepreneur sesuai dengan kampus kita, dan berkarakter
Ahlussunnah wal Jamaah Wal Jamaah. An-Nahdliyah. Ya, itu tadi. Nah, kelebihannya sendiri menurut Bapak dari program studi PGM ini apa, Pak? Kalau kelebihannya tentunya kalau dibanding prodi yang ada di ini itu kan karena kita sama-sama ingin menjadi prodi unggul ya, jadi ya semangatnya sama. Kan tapi kalau kelebihannya dengan prodi yang lain mungkin ya di luar yang itu kan sama-sama PGMI atau yang setara mungkin semisal di PGSD gitu. Jadi PGMI itu punya karakteristik dan sering kita dengar itu istilahnya PGMI adalah PGSD plus gitu ya. Tapi plus-plusnya ini bukan negatif lah ya. Kan tapi plusnya ini kenapa dikatakan plus? Karena keilmuan yang ada di BOK kurikulum antara PGMI dan PGSD itu sama secara umum ya. Kan tapi PGMI itu punya tambahan yaitu keislaman itu dan itu tidak ada di prodi secara umum ya. Jadi saya bukan berarti untuk mengenyampingkan ya yang PGSD ya kan tapi apa sih keunggulan yang saya kan bisa keunggulan PGMI itu secara umum ya PGMI secara umum. Kalau PGMI dia ini Tuban ya tadi karena memang kita itu mengikuti visi kampus ya jadi karakter Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah itu juga kita tekankan. Melekat gitu. Iya, sampai ke mata kuliah pun kita tidak akan lepas dari situ. Maka itu menurut saya termasuk keunggulan sih pada saat ini. Terus mata kuliah kan satu fakultas gitu, ada PAI, PGMI. Nah, yang menjadi mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa PGMI itu apa, Pak? Oh ya, kalau mata kuliah ada 3 jenis ya mata kuliah itu. Kalau di PGMI yang Tuban ya, ada mata kuliah itu wajib institusi, ada mata kuliah wajib fakultas. Tentunya wajib institusi dan fakultas ini semua prodi yang di fakultas tarbiyah ada. Kalau wajib institusi semua prodi yang ada di IAINO ada itu. Salah satunya Al-Quran, tahsin Al-Quran itu ya. Terus Aswaja, Nahdliyah itu semua semester awal itu. Iya. Sama juga sudah dapat dulu kan ya. Iya, di semester awal. Nah, terus kalau yang beda dengan prodi yang lain di sesama fakultas tarbiyah itu karena susunan kurikulum di MBKM yang baru ini ya, bukan baru sih, 2023 sudah kita terapkan itu ada 56 total ini mata kuliah wajib. 56 total, tapi ada 2 mata kuliah pilihan. Jadi mahasiswa itu dari semester 1 sampai semester 8, kalau sampai lulus dia akan mendapatkan 148 SKS atau 56 mata kuliah. Nah, yang pilihannya 2. Jadi 2 itu berarti totalnya 144. Betul ya, 144 itu yang wajib diambil. Iya, atau 54 mata kuliah yang wajib diambil. Yang 2 pilihan. Tapi pilihan ini tentunya sebagai pengembangan dari beberapa keilmuan ya yang ada di PGMI itu. Oke, kita masih membahas tentang mata kuliah ya. Tadi sudah dijawab sama Pak Fatoni, ada beberapa mata kuliah wajib yang harus diambil sama teman-teman PGMI. Untuk mata kuliah elektif dan minor itu apakah ada kesempatan bagi mahasiswa PGMI untuk mengambil mata kuliah tersebut, Pak? Kalau yang saya tangkap dari pertanyaan ini ya, itu dan minor itu elektif. Kira-kira mata kuliah apa yang bisa diambil mahasiswa yang sifatnya itu terbatas, dalam arti terbatas itu hanya beberapa mahasiswa yang itu. Kalau MBKM itu tentunya mewadahi gitu, Pak. Akan tetapi secara apa istilahnya ya, kebijakan itu mahasiswa itu baru bisa mulai angkatan 2023 itu di semester 5 dan 6. Sedangkan sekarang mereka masih di semester 4. Ya 4 sekarang kan ya. Nah, tapi dalam perjalanan waktu kemarin itu sudah ada program-program baik dari pemerintah, dari PBNU, dari LPTNU. Nah, itu yang sudah kita bisa approve itu. Salah satunya kemarin itu ada mahasiswa PGMI, mungkin adik kelas aman dia. Itu yang asistensi mengajar istilahnya seperti itu. Dan itu mata kuliah itu melalui seleksi, dalam arti program itu melalui seleksi. Dia itu walau nggak salah 6 bulan, seingat saya ya, di Thailand itu. Jadi langsung internasional. Oh, yang kemarin itu ya? Iya, itu ya. Kelas semester berapa sekarang? 3. 3 kayaknya ya. Iya, itu. Itu termasuk beberapa mata kuliah minor yang diambil
tidak keseluruhan mahasiswa gitu menurut saya. Berapa? Gitu. Dipilih. Iya, seleksi lah gitu, Seleksi. seleksi. Itu yang daftar itu ada 5 mahasiswa waktu itu. Tapi yang keterima hanya 1 memang, karena jatah dari LPTNO itu 1 di PGMI itu. Bukan di PGMI sih sebenarnya, dari beberapa prodi, cuma PGMI dapat 1 itu jatah itu ya, dari IAINO. Selanjutnya kita berbicara tentang fasilitas, Pak. Iya. Di kampus IAINO ini khususnya program studi PGMI, apakah kampus ini menyediakan fasilitas untuk pembelajaran mahasiswanya seperti perpustakaan mungkin atau lab gitu, Pak? Fasilitas yang ada di kampus secara umum ya, itu sudah sangat memadai karena pertama sumber belajar dari laboratorium, dari perpustakaan itu sudah sangat cukup representatif dengan ruangan yang nyaman, terus buku-buku baik dari buku yang cetak maupun dari yang elektronik digital. Itu juga ya yang digital itu juga cukup banyak sudah. Tapi untuk yang khusus PGMI ini ya, fasilitas yang tentunya bisa menunjang keilmuan dan beberapa mata kuliah yang membutuhkan fasilitas penunjang lain, kita menyediakan lab, sebenarnya lab fakultas itu istilahnya gitu ya. Akan tapi di lab itu ada pot-pot sendiri, mana prodi PAI, mana prodi PGMI, mana prodi PIAUD. Nah, di prodi PGMI itu banyak ada alat-alat peraga, baik itu untuk mata kuliah yang sains itu ya. Ya, IPA. Iya, teman dapat itu depan ya. Iya. Itu kan ada alat-alat ya untuk bahan kimia dan sebagainya, ada mikroskop. Terus yang lain misalnya kita juga ada smart class. Smart class itu semacam fasilitas kelas yang mempunyai keunggulan dibanding dengan ruangan yang lainnya. Keunggulannya tentunya dia mempunyai televisi smart itu istilahnya ya, yang itu bisa digunakan. Terus ada kamera juga ketika mahasiswa micro teaching itu juga bisa dapat di sana. Itu fasilitas-fasilitas. Itu yang lainnya sebagai jargon kampus hijau tentunya ya. Jadi kampus kita juga banyak suasana rindang, itu adem, ada taman mahasiswa, ada kantin, terus ada sarana olahraga gitu kan. Ya banyak, ada masjid dan sebagainya. Insya Allah sangat representatif semua. Nah, untuk program studi ini sendiri bagaimana mendukung mahasiswanya dalam konteks penelitian ataupun pengembangan ilmunya gitu, Pak? Oke. Oh ya, tadi saya sempat tidak sempat itu ya menyebutkan ya. Jadi salah satu keunggulan prodi PGMI, kita itu punya kegiatan unggulan gitu. Semua prodi sih sebenarnya, semua prodi yang ada di IAINO itu punya program unggulan. Nah, di PGMI itu khususnya itu sudah berjalan 2 tahunan ya. Salah satunya adalah klinik riset itu. Iya. Itu program yang diberikan khusus pada mahasiswa PGMI karena itu menjadi program prodi ya. Itu membekali mahasiswa untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Tentunya diawali dari teori-teori, dari hal dasar ya. Dari klinik riset itu mulai dari hal dasar. Dibekali dulu. Nah, metodenya bagaimana dan sebagainya, langkah-langkah, teknik dan sebagainya. Nanti muaranya itu mahasiswa itu akan dibagi per kelompok-kelompok gitu. Itu khusus yang program ya. Tapi kalau yang sifatnya itu setiap mahasiswa, setiap mata kuliah per dosen, tentu kalau Saman lihat, mungkin Saman juga pernah pengalaman sana ya, ada beberapa mata kuliah yang itu sifatnya terjun ke lapangan. Iya. Gitu. Jadi karena memang kita menekankan pada Bapak Ibu dosen, karena di kurikulum OB sekarang, OBE gitu ya, itu harus berbasis outcome ya. Jadi punya apa ya istilahnya ya, kegiatan yang jelas, nilai luarnya jelas. Jadi tidak hanya teori di kelas, langsung prakteknya gitu. Lebih tepatnya itu mata kuliah ini nanti apa sih? Hasilnya. Iya, CPL-nya apa, terus nanti mahasiswa itu dapat apa dan sebagainya, itu sampai ke prakteknya. Nah, dalam praktek itu tentunya di tingkat perguruan tinggi, mahasiswa akan lebih aktif di penelitian dan pengabdian masyarakat karena sebagai agen of change itu kan salah satu kendaraannya kan dari sana. Nah, saya sambil minum ya. Oh, iya Pak, sampai lupa nawar. Iya, ini kan dibiarkan lupa. Ini.
Hangat kayaknya. Sambil diminum dulu. Oke. Untuk lulusan dari PGMI sendiri tuh potensinya apa, Pak? Mahasiswa-mahasiswa yang lulus dari PGMI ini memiliki potensi atau prospek lulusan seperti apa? Oh gitu ya. Saya awali dari profil dulu aja ya, dari profil. Karena itu sebagai acuan. Ketika prodi itu ada dengan kurikulumnya bagaimana itu dari profilnya. Pengennya mahasiswa ini jadi apa toh? Gitu. Iya. Nah itu bisa dilihat dari profilnya. Jadi profil yang sudah saya sampaikan tadi ada 4 itu. Tentunya peluang mahasiswa atau lulusan ketika lulus dari prodi PGMI ya jadi 4 ini. Ini yang menjadi fokus dari beberapa Bapak Ibu dosen yang tentunya itu yang menjadi dievaluasi, dimonitoring oleh prodi. Jadi sebagai pendidik, sebagai asisten peneliti, sebagai edupreneur, sebagai pengelola lembaga. Dan itu sudah dibekali pada mata-mata kuliah. Nah, apakah ada mahasiswa lulusan kita yang selain 4 ini? Tentunya ada. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena memang nasib orang kan beda-beda ya. Ada yang memang menekuni atau mungkin sebagai pewaris tunggal perusahaan apa gitu kan ya. Atau punya toko apa. Jadi lebih baik meneruskan usaha orang tuanya dan sebagainya. Kan tapi poinnya yang bikin saya sampaikan adalah di profil lulusan edupreneur itu tentunya mahasiswa PGMI tidak hanya dibekali menjadi pendidik. Banyak lulusan kita, mungkin tahun lulusan 2017-18 ya, seingat saya, itu ada yang mengembangkan aplikasi yang itu digunakan oleh guru-guru dulu sebelum ada aplikasi rapot. Nah itu dia sudah mengembangkan itu sampai di skripsinya itu. Dan sudah kita hakikan di prodi itu. Terus ada lagi yang mengembangkan misalnya media pembelajaran. Nah itu kan dia tidak ngajar itu. Kalau kita breakdown apa sih pekerjaan seperti konten kreator gitu ya, dia tidak ngajarkan tapi membuat beberapa media-media. Nah, itu profil edupreneur-nya kita di sana arahnya. Jadi profil lulusannya di sana. Terus kesempatan berkarir tentunya akan sama dengan prodi-prodi pendidikan yang lain ya. Jadi kalau di PGMI memang profil lulusan di pendidikan atau pendidik guru tingkat dasar gitu ya. Jadi nanti posisinya adalah menjadi pendidik di sekolah-sekolah baik di MI, di SD dan sebagainya itu setara. Banyak lulusan kita yang sudah jadi PNS juga ada, yang jadi DPR juga ada. Iya. Ya tahu yang pernah kita undang itu ya, tahu. Ada yang jadi pengusaha juga ada, banyak sekali. Nah, tapi apakah itu tidak sesuai dengan profil lulusan? Tidak, karena keilmuan yang sudah kita berikan itu sangat memberikan manfaat pada lulusan prodi PGMI. Iya, beragam berarti Pak. Iya. Berarti nggak harus lulusan dari PGMI jadi guru semuanya, tidak teman-teman. Iya betul. Bisa menjadi pemilik lembaganya ataupun menjadi edupreneur seperti yang Bapak Fatoni sampaikan tadi. Ya kalau asisten peneliti, kenapa kok asisten peneliti masuk profil ya? Karena memang banyak lulusan PGMI itu yang apa istilahnya meneruskan jenjang pendidikan. Oh iya. Ya, yang S2, yang PPG dan sebagainya. Dan itu mereka juga aktif ketika lanjut di perguruan tinggi yang lain ya. Karena dia ini belum ada ya S2 PGMI atau pendidikan dasar. Kan tapi dari S1 sini terus lanjut itu juga banyak. Nah, mereka itu juga aktif di dunia penelitian, pengabdian masyarakat. Jadi asisten penelitinya ke arah sana sih sebenarnya. Jadi ada kesempatan untuk melanjutkan yang lebih tinggi gitu. Betul ya gitu. Ya. Nah, teman-teman kan pasti di perkuliahan tidak selalu lancar Pak ya. Pasti ada halangan ataupun kesulitan yang dihadapi sama teman-teman. Nah, menurut Bapak apa saja kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa program studi PGMI ini dan bagaimana cara mereka mengatasi kesulitan tersebut Pak? Ini sebagai pengalaman pribadi tentunya ya. Karena saya juga pernah jadi mahasiswa ya. Karena nggak mungkin dosen itu langsung jadi cukup dosen kan nggak mungkin. Dan ini juga dialami oleh mahasiswa prodi PGMI. Mungkin Mbak Hana sendiri juga pernah mengalami. Betul sekali teman-teman. Ya, terus ada teman-teman yang lain. Jadi salah satu kesulitan mahasiswa adalah mengatur waktu menurut saya. Oh, mungkin ada yang bekerja. Betul.
bahkan tidak hanya bekerja, yang aktif di organisasi pun juga Oh, kesulitan. iya. Bahkan yang nganggur pun itu kesulitan itu. Ngatur waktunya ketika dia harus nganggur, ngapain itu ya dengan kuliah itu juga kesulitan. Jadi salah satu kesulitan adalah begini. Orang kuliah itu ya, ini mungkin sebagai pembelajaran kepada teman-teman, sahabat-sahabat IAINU yang posisi sekarang masih di kelas 12 atau kelas 3 ya, yang mau kuliah yang di prodi PGMI tentunya, dan saya harapkan masuk PGMI gitu ya. Jadi Iya, diajak ini. ketika kalian kuliah itu harus punya planning sampai semester 8. Semester 1 sampai semester 8. Kenapa harus Tepat itu? waktu gitu kan. Bukan tepat waktu sih sebenarnya. Mahasiswa itu sudah tahu nanti saya semester 1 mata kuliah apa, sampai semester 8 mata kuliahnya apa. Beda dengan siswa loh ya. Iya. Kalau siswa kan dia nggak tahu nanti kelas 2 materinya apa ya. Semester 2 genap materinya apa ya. Jadi kan dia mengalir sesuai dengan arahan dari gurunya. Tapi mahasiswa itu beda. Mahasiswa tingkat mahasiswa atau perguruan tinggi itu sejak awal itu sudah tahu ini loh sama semester 1 ini, semester 2 ini, kan. Nah, ketika mahasiswa itu bisa memanage waktunya dengan pilihannya, ya, saya katakan pilihannya ya, karena ada yang bekerja, ada yang aktif di organisasi dan sebagainya. Semester 1 saya harus bagaimana sih ini? Semester 2 saya harus bagaimana? Apa yang harus saya lalui dan sebagainya. Dan perlu diingat, salah satu yang harus dikuasai oleh mahasiswa adalah mengenal dan memahami karakter dosennya. Itu penting. Iya. Sekarang zaman semester 6 ya. 6. Nah, setelah ini KKN mungkin ya. Iya. Ya. Terus setelah itu semester 7 ambil skripsi dan sebagainya. Ada nggak mata kuliah yang mengulang? Gimana? Alhamdulillah untuk saya sendiri tidak ada. Alhamdulillah. Jadi bagaimana sih ketika mahasiswa itu mengulang? Dalam arti mengulang ini kan banyak ya. Ada yang memang persyaratan di perkuliahan dan sebagainya yang tidak memenuhi, atau mungkin salah input mungkin ya. Iya, Ya. KRS waktu KRS itu. Iya, bisa jadi namanya kan human error kan banyak ya gitu. Tapi aplikasi error juga ada. Aplikasi juga bisa error. Iya, jadi kan namanya teknologi kan bisa jadi. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka solusi yang harus dilakukan oleh mahasiswa adalah selalu cross check setiap perkembangan per semesternya. Mahasiswa itu tidak bisa seperti siswa. Saya asal masuk, Oh iya. terus saya mengerjakan tugas, saya ikut UAS, ikut UTS, ikut UAS, udah selesai. Pasti saya dapat nilai. Nggak bisa itu. Harus lebih mandiri. Peka. Iya. Lebih ke ini sih, memperhatikan program progresnya. Soalnya gini, banyak kasus itu ya. Ini mungkin ada di teman sampean ya. Yang kemarin itu ya. Dia semester 1, semester 2 itu nggak memperhatikan. Nggak memperhatikan gini, saya masuk Pak. Saya masuk, saya ikut perkuliahan, saya ikut mengerjakan tugas dan sebagainya. Tapi ketika KHS itu kan saya ibaratkan secara sederhana itu kayak rapotnya siswa gitu ya. Dia nggak memperdulikan itu, karena dia sudah meyakini. Iya, nggak pernah dicek. Iya, saya meyakini saya pasti dapat nilai, gitu loh ya. Tapi dengan bertambah misalnya semester 2 dilalui, semester 3, semester 4, 5, sekarang mau semester 6, dia mau ikut KKN, nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Karena ada mata kuliah yang Belum terselesaikan. Iya, nggak dapat nilai semester 1. Lah itu nggak dicek semester 1. Nah itulah salah satu kesulitan ya. Kesulitan itu dalam arti kesulitan memanage waktu itu. Tentunya kalau secara pribadi kesulitan kan banyak ya. Ada yang mungkin tidak bisa mengimbangi teman-temannya. Bisa jadi toh. Iya. Ada yang memang tugasnya terlalu berat ini. Tapi menurut saya zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu, Mbak, gitu ya. Sekarang zaman mungkin ya. Saya yakin zaman buat makalah itu nggak ada 1 minggu kok itu. Mungkin banyak yang bisa diakses gitu. Iya, pertama banyak yang bisa diakses, mudah sekali. Yang kedua, kita nggak menutup itu ya, menutup mata terkait dengan AI gitu ya. Iya, betul. Walaupun banyak kontroversi dalam arti itu, AI itu sebenarnya membantu atau membodohi manusia sih dan sebagainya gitu ya. Akan tetapi apapun yang menjadi produk ini, AI kan produk manusia ini, tentunya punya kelebihan atau punya manfaat yang itu harus dimanfaatkan seharusnya. Dan menurut saya mahasiswa itu tidak boleh istilahnya menjauh atau gengsi. Pakai AI aja kok gaya dan sebagainya. Bukan itu konteksnya, tapi bagaimana mahasiswa itu bisa memanfaatkan AI sehingga Bapak Ibu dosen juga
terus mengikuti perkembangan ini, misalnya dengan kontroversial ChatGPT dan sebagainya, ya terus terus Skillspace itu dan sebagainya itu. Sekarang kan klik judulnya aja langsung muncul latar belakang sampai daftar pustaka. Iya, betul sekali. Tinggal salin. Iya, sampai buat PPT-nya aja muncul gitu kan. Iya. Tapi kan poinnya apakah itu menjadi tolak ukur apakah mahasiswa itu dengan dimudahkan jadi bodoh? Enggak. Menurut saya adalah bagaimana dia bisa memanfaatkan itu, terus keilmuannya yang harus dimanfaatkan dia. Dia paham nggak dengan keilmuan, dengan bantuan itu loh ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, apa sih kesulitan tadi ya? Kesulitan pertama secara pribadi manusia itu atau mahasiswa beda-beda ya kesulitannya. Kan tapi secara umum menurut saya adalah memanage waktu itu kesulitan. Kenapa kesulitan? Karena memang tidak dipersiapkan atau tidak di-planning sejak awal. Misalnya zaman sekarang saya lihat teman kan aktif di organisasi ya. Banyak ya. Bagaimana Saman bisa memanage ketika organisasi aktif ini ya, kegiatan lain aktif, karena di PGMI tadi salah satu keunggulan kan ada selain klinik riset ada tari, ada Mbak ya. Iya, kreasi. Ya, termasuk Mbak Hana ini kan aktif di sana sebagai pimpinan mungkin ya. Nah, tapi ketika mengikuti itu event-event di luar perlombaan atau bahkan di secara nasional dan sebagainya itu, tapi sama tetap bisa mengikuti perkuliahan sampai selesai, tidak ada yang mengulang dengan nilai yang maksimal misalnya gitu kan. Nah itu kan butuh planning gitu, nggak bisa ujuk-ujuk mengalir seperti air itu nggak bisa kita itu. Harus direncanakan. Betul gitu ya. Berarti mahasiswa PGMI ini berkesempatan untuk mengikuti ekstrakurikuler gitu Pak ya? Iya betul. Jadi secara program unggulan tadi klinik riset ada, tari ya, seni tari ada. Terus Hima ya, Hima Prodi itu termasuk apa istilahnya ya? Kalau mahasiswa baru itu yang khusus PGMI. Oh, Adigana Nirasita, betul. Terus Pramuka lah ini salah satu Mbak. Oh iya. Keunggulannya. Keunggulan dan ciri khas bisa bilang itu. Jadi prodi yang ada di area Tuban itu tidak ada yang mewajibkan KMD. Iya. Ya toh? Sama nanti yang akan mengikuti ini. Di semester 7. Nah, kenapa di PGMI itu harus wajib KMD? KMD itu kursus mahir khusus pembina mahir tingkat dasar. Jadi kalau nggak tahu ini istilahnya pramuka gitulah ya. Pramuka. Ya, ikut pramuka. Jadi ada kelebihan di sini. Kelebihan kenapa? Karena mahasiswa itu harus dibekali bagaimana sebagai pendidik nantinya, sebagai profil lulusan, dia itu punya karakter, punya mental yang harus bisa diberikan kepada anak didiknya atau kepada adik-adiknya. Nah, maka ada kursus pembina ini. Dan itu sebagai program unggulan sebenarnya di PGMI. Nah, itu yang apa ya menjadi pembekalan bekal-bekal yang diberikan kepada mahasiswa PGMI. Ya. Berarti mahasiswa PGMI ini wajib ya Pak ya? Hukumnya wajib di semester 7 untuk mengikuti KMD atau kursus mahir dasar di Pramuka. Iya, kewajiban bukan di kampus lah ya. Jadi wajibnya itu memiliki sertifikat KMD. Ya. Kalau mata kuliah kepramukaan ada, wajib itu memang. Itu mata kuliah wajib prodi. Itu di semester 7 nanti sama dapat itu. Mata kuliah kepramukaan. Terus wajib memiliki sertifikat. Jadi klausulnya wajibnya itu bukan mengikuti KMD-nya, tapi sertifikat KMD. Akan tapi untuk mempermudah kegiatan mahasiswa, jadi PGMI kemarin 2 tahun yang lalu kita sudah kerjasama dengan UKM Pramuka. Kerjasamanya adalah bagaimana mengadakan KMD di kampus kita sendiri, bisa enggak? Tentunya yang menjadi apa istilahnya ya, panitia atau apa ya kalau di Pramuka itu ya. Oh iya. Itu adalah dari UKM Pramuka. Iya. Yang itu nanti akan kerjasama dengan Warcap, karena memang yang menggawangi kegiatan adalah Warcap. Jadi yang di sini itu cuma sebagai pembantu yang di UKM. Tapi tidak memungkinkan misalnya mahasiswa PGMI mengikuti KMD di luar, boleh, nggak masalah. Mengikuti di kampus yang lain atau mengikuti di Warcap yang lain, tidak di Tuban dan sebagainya, boleh-boleh saja nanti. Jadi
Sebenarnya itu sebagai program unggulan dan program wajib sebenarnya itu ya. Mbak Ana sendiri kira-kira jadi setelah KKN ini nanti akan malah menempuh 2 semester lagi Mbak Ana sama Ana. Iya, semester 7 sama 8. Iya, jadi dipersiapan aja. Sekarang gini ya, mahasiswa yang sering saya katakan, kalau mahasiswa sudah semester 6, dia akan merasakan kuliah itu sangat cepat. Coba nanti buktikan. Mulai semester 1, 2, itu kan kelihatan lama. Kuliah kok kayak lama gitu ya. Betul. Nggak selesai-selesai. Tapi kalau mahasiswa itu sudah semester 6, 6 ya, 6. Setelah 6 ini sama KKN kan ya. Iya. Itu akan terasa cepat. Karena apa? Semester 7 itu sudah dikejar seminar proposal. Iya. Sudah harus punya rencana penelitian. Semester 8 sama akan menghadapi PPL, terus Sama skripsi. skripsi. Itu yang dulunya itu merasa waktu kok nggak selesai-selesai. Lulus. Iya, nggak apa ini, misalnya kok masih ada terus gitu ya. Nanti semester 7 akan merasa waktunya kok cepat sekali gitu. Dan itu yang sering saya sampaikan kepada mahasiswa PGMI ketika maba gitu ya. Jadi tadi emang planning itu penting dan zaman itu silakan memilih sesuai dengan pilihan kalian masing-masing, akan tetapi harus sesuai dengan planning. Saya katakan sesuai pilihan begini. Ada mahasiswa itu yang memang saya ingin fokus di organisasi. Karena saya harus punya pengalaman yang lebih ini. Gak apa-apa, tapi asalkan kewajiban zaman ini, zaman planning ini. Nah, gitu maksud saya. Ada yang saya ingin kuliah itu sudah punya usaha atau apa, yang nanti setelah lulus, saya sudah bisa mengembangkan. Nggak masalah, asalkan zaman sudah memplanning. Jadi planning antara sisi di perkuliahan zaman aman, Di luar perkuliahan juga. iya, sesuai dengan pilihan masing-masing. Ada yang pilihannya saya hanya ingin kuliah, terus pulang, leha-leha gitu ya, santai, nanti healing kemana dan sebagainya. Nggak masalah, itu namanya pilihan kan, gitu kan. Tapi harus di planning gitu. Gitu. Ya. Ada yang memilih kuliah pulang, ada yang memilih kuliah sama berorganisasi, itu kan pilihan ya Pak ya? Iya, itu. Iya. Pilihan masing-masing. Kita tidak bisa mendeskripsikan orang, kamu kok begitu, nggak bisa kita sebenarnya. Saya bisa dulu mungkin ada mahasiswa gini, lebih baik saya yang ikut organisasi aktif gitu ya, daripada yang nggak pernah lah ya. Iya. Itu kan subjektivitas itu. Tapi kita nggak bisa sebenarnya kayak gitu, karena nasib orang itu beda-beda. Beda. Dan pilihan orang beda-beda. Ya asalkan ya tadi, kalau kewajiban secara perkuliahan dia beres, aman, ya udah. Yang penting saya harus mengembangkan diri saya sendiri gitu loh. Jangan memperdulikan orang lain dulu gitu ya. Ya. Jadi tidak usah khawatir teman-teman. Bagi teman-teman yang aktif di organisasi ataupun di luar kampus juga memiliki kesibukan, sangat bisa ditoleransi di kampus ini ya. Asalkan bisa mengatur waktu perkuliahan dan kegiatan di luar perkuliahan seperti itu. Ya, betul. Nah, itu tadi bincang-bincang kita mengenai program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah pada siang hari ini. Mungkin dari Pak Fatoni ada beberapa kata yang mau disampaikan kepada sobat-sobat Yayan Utuban. Iya, tapi bukan kata terakhir gitu ya, kayak wasiat gitu ya. Bukan. Jadi kalau dari mahasiswa, insya Allah saya sering memberikan beberapa masukan, memberikan ujangan dari, nama ujangan kan kayak orang tua kepada anaknya gitu ya. Jangan. Nah, itu kalau di kegiatan-kegiatan mahasiswa, insya Allah saya sering. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan kepada sahabat Yayan Utuban, pada calon mahasiswa baru, mari bergabung bersama kami di Prodi PGMI Yayan Utuban. Karena sesuai dengan jargon kita, apa Mbak jargonnya PGMI? Unggul. Yes. Karena memang visi kita adalah menjadi unggul prodinya, unggul mahasiswanya, unggul dalam pengembangan keilmuan dan sebagainya. Sehingga bagi calon mahasiswa baru atau siswa kelas 3, kelas 12, bergabunglah dan menjadi bagian dari keluarga besar Prodi PGMI Yayan Utuban. Oke, sahabat Yayan Utuban, demikian tadi bincang-bincang kita mengenai Prodi PGMI bersama Bapak Fatoni. Saya harap teman-teman bisa menangkap banyak informasi mengenai PGMI dari
Edu Podcast ya ini tempat ini. Oke, terima kasih juga kepada Bapak Fatoni Ya, yang sudah sama-sama, menyempatkan Mbak Ana. waktunya Ya. di tengah kesibukan yang luar biasa. Nanti kapan kita ngobrol-ngobrol lagi lah ya. Oke, Ya. siap-siap. Oke, itu saja. Saya Priscilla pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.